Halo Sobat Padang Budaya, kali ini tim melakukan ekspedisi serta penelusuran jejak-jejak sejarah yang ada di Kota Padang. Tujuan ekspedisi kali ini adalah Bukit Koto Tinggi yang terletak di antara Kecamatan Pauh dan Kuranji, Kota Padang. Pada masa lalu, bukit ini merupakan salah satu benteng pertahanan yang digunakan oleh masyarakat dari serangan musuh seperti sejak kedatangan Portugis di Padang hingga masa Jepang, Revolusi Kemerdekaan. Bukit ini selalu dijadikan sebagai benteng pertahanan. Bukit Koto Tinggi ini memiliki beberapa penyebutan yang populer seperti Bukit Sungkai, Bukit Batu Kapak, atau Bukit Ujung Rajo. Ekspedisi kali ini langsung dipimpin oleh Kepala Bidang Kebudayaan Bapak Syamdani dan Bapak Marsaleh Adas selaku Kasih Cagar Budaya dan Permusiuman Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Padang. Ekspedisi Bukit Koto Tinggi ini dilakukan pada 10 September 2022 yang lalu. Peserta yang ikut dalam ekspedisi ini cukup banyak, ada sekitar 20 orang. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim kemudian menyepakati titik kumpul di depan kantor Lurah Lambung Bukit, Kecamatan Pauh. Di sini kami menunggu anggota tim yang lainnya, kebetulan penduduk setempat, yang akan memandu kami melakukan ekspedisi Bukit Koto Tinggi ini. Lima belas menit kemudian, kami melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Pak RT di Bukit Sungkai yang juga turut serta membantu tim untuk melakukan ekspedisi kali ini. Setelah persiapan dirasa cukup dan tim juga sudah lengkap, kami melanjutkan perjalanan menuju titik awal pendakian yang kebetulan dari rumah PRT tadi berjarak sekitar 1 km. Sepanjang perjalanan, kami melihat pemandangan yang begitu alami dan suasana perkampungan yang begitu asri. Berbeda sekali dengan suasana di daerah pantai Kota Padang. Di sini terasa begitu damai dan menyejukkan. Untuk ke lokasi titik awal ini, kami tempuh dengan menggunakan sepeda motor dan jalanan yang masih berupa tanah dan kerikil. Kami akhirnya sampai di lokasi titik awal pendakian ini pada pukul 10.21 waktu Indonesia bagian Barat. Kami segera meminta izin untuk memarkirkan kendaraan di sebuah rumah warga yang kebetulan punya ladang di atas bukit tempat yang akan kami tuju. Dari titik awal ini, tim melakukan perjalanan melintasi perbukitan yang begitu cukup terjal dan tanjakan yang cukup tinggi. Kami melewati jalan setapak yang biasa dilalui oleh petani di lokasi bukit ini.
Sepanjang perjalanan, di sisi kanan kiri ditemani oleh rumput ilalang yang cukup tinggi. Sudah berjalan berjarak 500 meter dari lokasi awal tadi, kami sudah dapat melihat keindahan kota Padang untuk daerah timur. Jika memandang sebelah kiri, akan terlihat sangat jelas lokasi tambang Bukit Karang Putih PT Semen Padang yang dihiasi dengan jajaran bukit barisan, serta keindahan keramaian kota Padang di sisi timur seperti kampus Unan yang terlihat begitu kokoh. Pada sebelah kanan, kami sudah dapat melihat jajaran perbukitan dari batu besar yang lazim disebut dengan sebutan Bukit Batu Kapa oleh masyarakat setempat. Memang, bukit ini terlihat menyerupai bangkai kapal yang terbalik. Berdasarkan cerita-cerita atau ingatan kolektif yang beredar di masyarakat, memang di lokasi atau di kaki Bukit Koto Tinggi ini dahulunya adalah berupa lautan yang kemudian mengering dan menyusut membentuk daratan seperti kota Padang sekarang ini. Hal ini memungkinkan saja seperti penamaan tempat Simpang Pasir yang berada tidak jauh dari lokasi bukit ini juga mempunyai kaitan dengan cerita tersebut. Ditambah lagi dengan adanya bukit yang berupa batu menyerupai kapal terbalik tersebut. Untuk membuktikan kebenarannya, tentu perlu melakukan kajian dan penelusuran secara ilmiah. Dari informasi yang diperoleh dari warga setempat, kabarnya di Bukit Batu Kapa tersebut juga terdapat benteng pertahanan Jepang yang nantinya akan dicoba untuk ditelusuri oleh tim ekspedisi kali ini. Di lokasi ini, kami beristirahat sebentar sambil minum dan menarik nafas yang cukup panjang, sambil menikmati pemandangan yang sangat menyejukkan mata. Sepuluh menit kemudian, kami lanjutkan perjalanan dan melakukan pendakian yang lebih terjal dari pendakian sebelumnya. Dari sini, terasa ngos-ngosan dan kelelahan yang mulai menyapa. Akan tetapi kami cukup lega. Setelah melakukan perjalanan yang terjal itu, kami menemukan sebuah gubuk untuk beristirahat, melepaskan lelah sambil menikmati cemilan untuk menambah tenaga yang sudah cukup terkuras sangat banyak. Setelah istirahat yang cukup, kami melanjutkan perjalanan selanjutnya yang langsung dipandu oleh Pak RT dan rekannya. Setelah melewati jalan setapak, pendakian yang terasa lebih ringan dari perjalanan kami sebelumnya. Tidak lama setelah itu, kami akhirnya sampai di puncak yang dinamakan Puncak Koto Tinggi. Akhirnya, penat yang dirasa sangat kuat tadi terbayar sudah.
kami dapat melihat langsung keindahan kota Padang yang cukup mengagumkan ini. Berdasarkan studi literatur yang kami peroleh, bahwasanya di bukit ini jugalah tempat yang dijadikan sebagai markas oleh Jamaluddin Wak Ketok pada masa revolusi kemerdekaan untuk mengkonsolidasi pasukan yang telah terpencar-pencar sebelumnya akibat serangan agresi militer Belanda yang pertama pada 21 Juli 1947. Di puncak bukit ini juga, strategi perlawanan itu disusun oleh Jamaluddin Wak Ketok bersama kesatuan yang lainnya untuk menyerang tentara Belanda di kota Padang, yang saat itu telah meluaskan kekuasaan dan mendirikan pos penjaganya di daerah Gunung Sari dan Belimbing Kuranji. Kami melanjutkan perjalanan untuk menemukan bekas benteng pertahanan yang digunakan oleh Jepang untuk menghalau tentara sekutu yang datang ke Padang. Bawah pada yang ni. Hai bang, đi đi bang. Ya, iya bawah ni. Setelah 15 menit melakukan perjalanan, benteng yang akan dicari itu belum juga ditemukan titik temu yang pasti, karena sudah lama tak dijamah oleh warga dan terhalang oleh tumbuh-tumbuhan yang makin subur. Mari lagi tu apa lagi kami. Apa nama Pak siapa? Basril. Pak Basril. Kawannya lah. Akhirnya, kami sepakat untuk menyudahi ekspedisi kali ini dan melanjutkan perjalanan untuk pulang ke titik awal pendakian sebelumnya.